teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Bahrum. Saya berasal dari YIN Zawiyah Cotkala Langsa. Saya berasal dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. NIM saya ialah 10 12 02 40 14. Teman-teman, saya bertepatan tinggal di Aceh Tamiang, Terban, Karangbaru, Kecamatan Karangbaru. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tentang pembelajaran saya, yaitu tentang evaluasi pembelajaran yang berjudul Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran. Nah, dosen pengampu kami ialah Bapak Dr. Muhammad Nur, teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, pada materi hari ini kan kita akan bahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Apa sih pengertian ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu? Ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu ialah batasan atau cakupan komponen yang penting dalam suatu proses belajar mengajar, teman-teman, agar ketika kita menyampaikan materi kita atau menyampaikan pembelajaran kita itu tepat sasaran. Jadi lihat, semuanya itu ketika kita belajar, materi yang kita sampaikan itu dia tidak mengarah kemana-mana atau tidak keluar dari batasan tersebut, karena dia tercakup dalam ruang lingkup yang akan kita bahas tersebut. Maka pentingnya ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam sebuah proses belajar mengajar, teman-teman. Itu dia pengertian tentang ruang lingkup evaluasi dalam pembelajaran. Nah teman-teman, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini terbagi ke dalam 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga ialah psikomotorik, teman-teman. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang ranah kognitif. Apakah ranah kognitif itu? Nah teman-teman, kognitif itu ialah semacam cara berpikir siswa. Jadi seorang siswa itu dia pemikirannya harus luas, harus mendalam. Jadi ilmu pengetahuannya itu harus banyak, teman-teman. Jadi siswa itu dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan kognitif, cara dia berpikir, cara dia mengingat, cara dia untuk menyelesaikan masalah, teman-teman, dengan ilmu pengetahuan yang telah dia dapatkan dari guru tersebut. Itu dia, teman-teman, kognitif. Bagian dari ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Itu dia. Jadi teman-teman, kognitif itu sangat penting sekali, karena itu ialah yang akan dibekali oleh siswa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari guru, karena itu kan berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan cara dia berpikir, karena itu akan memasukkan ke dalam otak dia. Jadi setiap dari pengetahuan yang dia keluarkan itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal-soal dari guru tersebut, agar dia mampu memahami dan mengingatnya apa yang telah dia pelajari oleh guru tersebut. Itu teman-teman, kognitif ialah pengetahuan, teman-teman, sangat penting sekali bagi seorang siswa. Nah teman-teman, setelah ranah kognitif atau pengetahuan, ada yang kedua itu ranah afektif. Ranah afektif ini, teman-teman, sangat penting sekali. Apakah ranah afektif itu? Ranah afektif itu ialah cara siswa berperilaku, teman-teman, cara siswa bersikap, cara siswa untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Jadi sangat penting sekali. Jadi ini ialah ranah afektif ini, teman-teman. Afektif ini ialah cara siswa berperilaku, teman-teman. Cara siswa berperilaku dari sisi tanggung jawabnya, kedisiplinannya, cara dia berakhlak, cara dia berbuat baik kepada gurunya, cara dia berbuat kebaikan kepada teman-temannya, cara dia untuk saling menghormati antara satu dengan teman yang lainnya, cara dia menghormati guru-gurunya, cara dia untuk menghormati setiap ketika dia melakukan dengan bersosial, teman-teman. Jadi afektif ini sangat penting sekali, teman-teman. Ini yang menunjukkan bahwasanya kita itu murid yang teladan sesuai dengan syariat Islam, teman-teman. Ya, ketika kita menguasai rasa afektif itu, teman-teman, pastinya kita akan berperilaku yang baik, berperilaku jujur, sopan santun, bertanggung jawab, disiplin, hormat kepada sesama teman kita, respect kepada guru-guru kita hormat, teman-teman. Kita akan berbudi luhur, berbudi pekerti yang baik. Itu teman-teman tentang afektif, yaitu tentang sikap, moral, dan akhlak, sopan santun, teman-teman. Sangat penting sekali bagi siswa afektif ini, teman-teman. Afektif ini cara guru menilai siswa tersebut, teman-teman. Cara guru menilai siswa tersebut, maka guru akan langsung mengamati siswa tersebut, teman-teman.
bagaimana ketika siswa itu berbicara dengan seorang gurunya, bagaimana ketika cara siswa berperilaku baik kepada gurunya, bagaimana cara siswa itu bersopan santun kepada gurunya, bagaimana cara siswa berperilaku baik kepada teman-temannya, bagaimana cara siswa itu berperilaku baik menghargai teman-temannya, tidak mengejek, membuli, atau hal-hal yang tidak patut kita contoh teman-teman. Nah teman-teman, setelah ranah kognitif, ilmu pengetahuan, atau ranah afektif, sikap keterampilan sopan santun kita dalam berakhlak, ada juga yang paling penting, yang sangat penting teman-teman, dalam ruang lingkup evaluasi pembelajaran, yaitu ranah psikomotorik. Apakah ranah psikomotorik itu? Nah teman-teman, ranah psikomotorik itu ialah ranah keterampilan. Jadi, seorang siswa itu harus mampu dia membuat keterampilan dalam luar bidang pembelajaran. Seperti apa itu contohnya? Nah teman-teman, contohnya seperti dia A few moments later. Aktif dalam bidang olahraga, dia mampu bermain dalam berolahraga, dan dia mampu, atau dalam bidang kesenian, dia mampu membuat seni atau segala macamnya, dan dia mampu teman-teman untuk membuat praktek dalam laboratorium. Dalam sebuah lab itu, seorang siswa itu dia mampu atau menemukan penemuan atau menciptakan apapun itu sesuatu dalam lab laboratorium itu teman-teman, dalam ranah psikomotorik dan keterampilan. Dan teman-teman, seorang siswa itu harus mampu ketika dia mampu menjawab presentasi itu, ketika dia presentasi, dia mampu menyampaikan kejelasan suara itu dengan jelas, dia mampu membuat bahasa tubuhnya, dia suaranya jelas, bahasa tubuhnya jelas, dan kemampuan dalam menjelaskannya itu tepat sasaran teman-teman. Jadi seorang siswa itu harus mampu menguasai seni berbicara. Jadi ketika ada seorang siswa presentasi di depan, dia harus mampu menggunakan keterampilan kejelasan dia dalam berbicara, kejelasan dia dalam menggunakan bahasa gaya tubuhnya, menggunakan kata-kata yang bagus. Jadi contohnya seperti kita siswa itu ada kelebihan dalam bidangnya, contohnya seperti olahraga atau kesenian atau praktik dalam laboratorium teman-teman. Nah, jadi dia bukan hanya tentang akhlak teman-teman, bukan hanya tentang pengetahuan, tapi kelebihan-kelebihan yang dia miliki di luar dalam pembelajaran itu dibagi dalam keterampilan teman-teman, bagian dalam psikomotorik. Dengan adanya ranah psikomotorik atau keterampilan, pembelajaran siswa itu menjadi lengkap. Jadi seorang siswa itu dia tidak hanya memahami teori-teori yang telah ia pelajari, namun ia mampu mempraktikkannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, bahwasannya ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini sangat-sangat penting sekali, yaitu dalam ranah kognitif, pengetahuan, ranah afektif, sikap kita, cara kita berakhlak, berbudi luhur, berbudi pekerti yang baik, dan cara kita itu berketerampilan kita, psikomotorik kita mampu menciptakan atau membuat karya, membuat dalam bidang olahraga, membuat sebuah lab laboratorium. Itu sangat penting sekali bagi seorang siswa teman-teman, akan menciptakan kepribadian kita itu menjadi lebih cerdas dan pintar teman-teman. Itu teman-teman kesimpulannya. Demikianlah dapat saya sampaikan teman-teman tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran, yaitu ada 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah teman-teman, lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu David Agus Andriano. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.